Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk Anda semuanya. Bertemu lagi dengan Sigit Kurniawan di sini di podcast Bincang Sehat RS Kim Batang, dan pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber dari ahli kesehatan bidang kesehatan, yaitu Dr. Adi Puspawati MSI Med SPS. Ya, betul ya dok ya, cara bacanya betul ya. Beliau adalah dokter spesialis saraf. Kita akan sapa beliau. Selamat siang dokter. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Nah, ini di sela-sela kesibukannya dokter, kita ingin mengganggu waktunya sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, sesuai tema kita dokter, kita akan membahas tentang pemulihan pasca stroke, perubahan perilaku, dan manfaat akupuntur ya. Untuk yang pertama ini dokter, kita akan membahas tentang pemulihan pasca stroke. Yang pertama kita akan bahas tentang penyakit stroke-nya dulu dokter. Ini penyakit yang seperti apa? Monggo, silahkan. Penyakit stroke itu adalah penyakit yang timbul akibat gangguan dari peredaran darah di otak. Jadi manifestasinya itu bisa bermacam-macam. Tergantung fungsi saraf mana yang terganggu. Ya. Sebetulnya kalau kita mengenal fungsi saraf itu ada 4. Yang pertama fungsi luhur, yang kedua fungsi motorik, yang ketiga fungsi sensorik, dan yang keempat fungsi otonom. Jadi yang dikenal oleh masyarakat luas itu kebanyakan hanya fungsi motorik saja. Biasanya pasien stroke itu kan hanya dikenal sebagai lumpuh tangan dan kaki separuh badan. Mereka mengenal itu sebagai stroke. Tetapi sebenarnya manifestasi stroke itu bisa bermacam-macam, tidak hanya berupa gangguan motorik. Begitu. Kalau yang lainnya dok, kalau tadi kan yang motorik itu separuh badan. Kalau yang 3 lainnya itu biasanya dampaknya ke apa? Fungsi luhur itu biasanya kaitannya dengan kognitif. Jadi yang biasanya seseorang itu perilakunya normal ya, sehari-hari dia bisa menahan emosi, ini jadi gampang jengkel. Ya, jadi bukan karena kenapa dia seperti itu, apakah karena wataknya yang tidak baik atau masa mudanya yang kurang bahagia, ternyata enggak. Itu ada gangguan dari penyakitnya itu akibat stroke-nya itu. Berarti memang bukan karena bawaan orangnya emosional, bukan ya dok ya? Bisa iya, bisa enggak. Berarti memang ada gangguan dari syarafnya juga. Ya, dampaknya seperti itu. Nah, kalau stroke ini bisa menimpa orang umur berapa saja, dok? Sebetulnya stroke itu bisa menimpa setiap orang dengan faktor risiko. Faktor risiko stroke itu kita bisa kenal sebagai faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang dimodifikasi kayak apa itu, dok? Yang bisa dimodifikasi itu contohnya hipertensi. Ya. Kadar gula darah tinggi itu kita bisa kontrol, kita bisa jaga makan, kita bisa rutin minum obat. Yang beda jenis yang tidak bisa dimodifikasi itu contohnya jenis kelamin, usia, karena kita tidak bisa merubah itu. Kalau ini bisa terjadi di semua umur atau hanya beberapa umur saja? Kalangan umur berapa gitu dok? Bisa terjadi di semua umur. Semua umur? Iya. Bayi pun bisa dok? Jarang sekali ya. Jarang, ya. Paling muda itu yang saya tahu usia remaja. Sebetulnya bayi itu saya pernah 1 kali menerima kasus lemah anggota gerak separuh. Anak usia sekitar 1,5 tahun itu karena dia ada penyakit jantung bawaan. Ada penyakit jantung gangguan, bawaan. Gangguan dari fungsi jantungnya sehingga membawa dampak di gangguan peredaran darah di otak. Merembet ke semuanya ya dok ya? Nggak semuanya. Nggak semuanya. Ke otak. Ke otak. Iya. Gitu sampai bayi bisa terkena namun jarang seperti itu ya dok ya? Ya. Kalangan yang terkena itu biasanya remaja ke atas, umur-umur ke atas seperti itu. Nah, khususnya mereka yang usia di atas 60 tahun karena sudah terjadi pengerasan dari dinding pembuluh darahnya. Karena pengaruh usia. Seperti itu. Nah,
Ada nggak dok kiat-kiat atau cara-cara biar kita nggak terkena stroke, mulai dari gaya hidup atau pola makan yang harus kita ubah seperti itu? Tentunya kita bisa memodifikasi faktor risiko ya, Ya. terutama mereka yang punya hipertensi Mm-mm. dan yang paling sering adalah kadar gula darah. Ya, mereka yang punya faktor risiko itu sebaiknya kontrol teratur dan minum obat secara rutin. Oh gitu ya. Buat kita semua yang tidak memiliki faktor risiko, mari kita jaga pola hidup sehat. Mm-mm. Makan Makan. makanan yang bergizi, pola hidup yang seimbang, istirahat, menghindari stres, dan yang paling penting olahraga. Olahraga kan nggak perlu yang muluk-muluk ya dok ya, yang harus jogging atau lari sampai kemana-mana gitu, nggak perlu ya. Olahraga itu sebetulnya aktivitas yang kita tujuannya adalah untuk memacu detak jantung sekitar 20% lebih cepat dalam jangka waktu paling lama itu setengah jam. Setengah jam. Setengah jam saja. Mm-mm. Ya, itu waktu maksimal untuk kita berolahraga. Enggak, itu Enggak. hanya perkiraan saja. Oh, perkiraan saja ya. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung kondisi masing-masing. Oh, kalau misal bisa lebih dari setengah jam, monggo silahkan ya. Tapi jangan berlebihan ya dok ya. Tentunya dengan konsultasi bagi mereka yang memiliki gangguan terutama irama jantung. Oke, konsultasikan dulu, barangkali ada penyakit komorbid lainnya ya dok ya, itu bisa mengganggu ya. Ya. Kemudian dok, ini kita sudah membahas tentang stroke, kita akan membahas tentang pemulihan pasca stroke-nya. Iya. Ya, ini metode atau pemulihan yang seperti apa pasca stroke ini? Kita bicara pasien stroke ya tentunya. Pasien stroke yang sudah terkena serangan itu kalau dibandingkan antara mereka yang kita bantu yang namanya pemulihan, kan kita berusaha membantu supaya dia kembali seperti semula. Oke. Itu yang kita namakan pemulihan dengan bantuan atau dengan intervensi. Kalau seseorang pasien stroke yang tidak dilakukan intervensi atau kita tidak bantu pemulihannya, maka tentunya outcome-nya sangat berbeda. Oke. Ya. Ya. Caranya gimana dok atau prakteknya pemulihan pasca stroke ini? Yang pertama jelas dia harus kontrol teratur dengan dokter yang merawat. Terus yang kedua, untuk anggota keluarga di rumah itu harus ada dukungan yang penuh ya, Ya, jadi nggak moral. setengah-setengah ya. Jadi dukungan penuh itu dari mulai menyiapkan makan, Oke. ya, dengan bantuan aktivitas sehari-hari, dan tentunya support secara mental. Oh, dukungan moral perlu ya dok ya, semangat biar bisa terus melanjutkan hidup, biar sembuh dari stroke-nya. Betul. Nah, manfaat pemulihan pasca stroke ini tadi biar apa dok? Biar bisa pulih kembali sedia kala dari stroke-nya. Iya, jadi untuk pemulihan pasca stroke ini kita punya yang namanya golden period. Oke. Golden period itu kita capai dalam jangka waktu 3 bulan. Itu dimulai dari sejak onset serangan. Oke. Jadi misal serangan terjadi di tanggal 1, maka golden period dia bisa kembali pulih itu kita hitung 3 bulan setelah tanggal 1. Oke. Kalau dia dalam jangka waktu 3 bulan itu bisa meraih pemulihan dengan baik, maka dia akan bisa sembuh kembali mendekati normal. Oke. Jangka waktunya 3 bulan ya Iya. dok ya. Ya, seperti itu. Kemudian apakah ini dok, banyak yang bertanya juga, apakah penderita stroke itu bisa kembali hidup normal, beraktivitas normal, gerakan tubuhnya normal kembali? Itu bisa nggak dok? Kita bicara berat ringan penyakit ya, kalau Oke. masalah ini. Tentunya untuk mereka yang sifatnya ringan, kita akan bantu dengan pemulihan secara farmakologi ya, dengan memberikan bantuan obat-obatan, dan pemulihan juga secara non farmakologi. Oke. Ya. Oke, kemudian ini pemulihan pasca stroke bisa dikatakan nanti pasien sembuh, dok. Ya. Itu
bisa terjangkit stroke lagi nggak sih dok? Oh, sangat bisa. Oh gitu. Sangat bisa. Sangat bisa untuk terjadi kemungkinan kena stroke lagi. Beliau yang sudah pernah terkena stroke itu, mereka disebut sebagai serangan pertama. Oke. Untuk serangan kedua dan selanjutnya itu sangat mungkin terjadi. Karena sudah jelas mereka punya faktor risiko, dan faktor risiko itu menetap sifatnya. Yang patut kita usahakan dan perjuangkan adalah supaya faktor risiko itu bisa kita kendalikan, supaya tidak terjadi serangan-serangan berikutnya. Oke. Ya. Jadi ada risiko, faktor risiko tetap ada ya dok ya? Iya. Ya, kita kena stroke, kemudian kita didiagnosa sembuh, bisa terjadi lagi kena stroke lagi. Bisa. Nah, untuk pemulihan pasca stroke ini apa ya? Bisa dilakukan mandiri di rumah bersama keluarga saja atau harus dengan bantuan tenaga kesehatan, misal dokter seperti itu dok? Untuk terapi yang farmakologi itu kan sudah pasti dia harus minum obat ya, dan obat itu harus ada resep dari dokter. Tentunya dia harus ke pihak rumah sakit dan minta pertolongan dokter atau medis. Untuk pemulihan yang non farmakologis ya, jenis terapi non farmakologis itu bisa dilakukan dengan tenaga fisioterapi. Atau mungkin keluarga terdekat di rumah yang sudah dilatih untuk melakukan latihan-latihan ringan, supaya pasien tersebut tidak hanya diam di rumah dan tidak ada perubahan gitu kan. Iya, harus ada aktivitas seperti itu ya. Kalau pemulihan ini kontrolnya atau kita membantu si pasien ini dilakukan setiap hari atau seminggu sekali atau gimana ini dok? Relatif ya. Jadi kalau saya biasanya untuk mereka saya sampaikan latihan harus setiap hari. Latihan setiap hari, dan supaya mereka ingat untuk latihan, saya selalu sarankan bergeraklah atau dibantu untuk latihan gerak itu 1 jam setelah makan. 1 jam setelah makan. Ya, geraknya gerak jalan atau gerak gimana ini? Gerak-gerakan ringan aja, angkat tangan, angkat kaki, seperti itu. Karena itu untuk perlahan-lahan ya melatih motorik mereka ya dok ya? Iya. Kemudian ini dok, kalau stroke itu bisa disembuhkan dengan apa sih? Ada yang namanya akupuntur ya dok ya? Iya. Ya, itu bisa lewat akupuntur juga nggak sih dok untuk stroke ini? Sebelum kita bahas akupuntur, untuk latihan-latihan gerak yang tadi, itu saya perkenalkan juga dari medis ya, itu kita ada layanan fisioterapi. Itu di rumah sakit juga menyediakan terapi non farmakologis untuk stroke adalah untuk fisioterapi. Fisioterapi itu nanti ada dokter ahlinya sendiri, dokter ahli kedokteran fisioterapi dan rehabilitasi. Jadi kita melakukan kolaborasi untuk pasien-pasien stroke dengan dokter spesialis fisioterapi dan rehabilitasi. Di sana pasien diperiksa dan dievaluasi seberapa kemampuannya, kemudian diberikan program oleh dokter tersebut untuk melakukan latihan-latihan fisioterapi. Ada yang dibantu dengan alat-alat, ada yang dibantu hanya gerakan-gerakan ringan oleh petugas. Ya, itu nanti mungkin ada diskusi tersendiri ya. Ya, secepatnya ya, semoga ada ya untuk teknik fisioterapi ini dok ya. Nah, kita berbicara mengenai akupuntur dok. Apakah akupuntur ini bisa menyembuhkan stroke atau gimana? Akupuntur sendiri itu merupakan salah satu pilihan untuk terapi non farmakologi. Ya, akupuntur itu sebenarnya adalah teknik pengobatan tradisional dari negeri Tiongkok kuno. Itu kita tidak mematok bahwa kalau habis stroke akupuntur gitu, tidak. Enggak ya. Sebetulnya akupuntur itu sendiri kita prinsipnya adalah keseimbangan. Keseimbangan di dalam tubuh manusia itu sedemikian rupa dijaga supaya semua fungsi organ dan sistem-sistem organ itu bisa
berjalan dengan baik, Mm-mm. seimbang, sehingga kita bisa hidup sehat. Oh, oke, berarti Prinsipnya seperti itu. bisa dibilang alternatif ya, Ya. akupuntur ini ya dok ya. Ya. Ya, kemudian kalau ini dok, kita berbicara mengenai akupunturnya. Ini akupuntur itu pengobatan yang seperti apa dok? Yang ditusuk-tusuk jarum itu atau yang bagaimana? Kalau orang mengenal terapi akupunktur itu identik dengan tusuk jarum. Jadi ada jarum yang dimasukkan ke dalam kulit. Ya. Jarum itu tidak mengandung obat. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Kemudian setelah beberapa menit itu akan dicabut lagi. Oke, berarti memang itu nggak ada obat-obatan atau Nggak cairan, nggak ada. Murni jarum ya dok ya? Murni hanya jarum. Ada teknik yang namanya moksa. Moksa itu sifatnya hanya menghangatkan. Nah itu bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Nah, kalau akupuntur itu kan orang awam biasanya ngertinya atau taunya itu ditusuk-tusuk bagian punggung saja, Iya. seperti itu dok ya. Nah, kenapa kok harus bagian punggung? Apakah memang ada organ vital atau syaraf paling banyak bagian punggung atau gimana itu dok? Jadi untuk titik-titik akupunktur itu sebetulnya tersebar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, justru titik-titik penting itu letaknya bukan di punggung, tapi dari ujung jari tangan sampai ke siku dan ujung jari kaki sampai ke lutut. Oke. Sehingga untuk mereka yang maaf ini buat umat muslim, mereka yang tidak berkenan untuk memperlihatkan bagian tubuhnya, ini sangat minimal sekali kita membuka pakaian hanya sampai seujung, dari ujung jari sampai ke siku dan lutut. Oh, seperti itu Ya. ya. Iya. Jadi memang seluruh bagian tubuh, kemudian tidak hanya bagian punggung saja yang kita tahu, mungkin orang awam tahu, tapi seluruh tubuh bisa diberikan akupuntur seperti itu dok ya. Nah, dokter ini sudah bawa juga ya untuk jarum akupunturnya. Ya. Ini hanya contoh saja. Mm-mm. Jadi ukuran jarum akupunktur itu ada bermacam-macam. Iya. Ini yang saya bawa ukuran 1,5 jun. Mm-mm. Ini yang biasa saya pakai. Oke. Ya. Ini berarti satu paket atau sekali tusukan itu ada harus berapa tusukan Satu gitu dok? blister ini isinya 10 jarum. Masing-masing satu jarum itu dipakai untuk satu titik dan sekali pakai dibuang. Oh, sekali pakai dibuang. Iya. Iya. Oke. Ada berarti itu modelnya kalau kita ingin meriksa atau melakukan akupuntur itu per paket atau per anggota tubuh atau gimana dok? Atau semau kita? Untuk paketnya, maksudnya Iya. di rumah sakit Kim itu sudah menyediakan layanan Ya, untuk boleh. Ya. Jadi untuk layanan akupunktur di rumah sakit Kim itu sudah kami sediakan. Mereka yang berkenan untuk datang pengobatan akupunktur itu satu kali datang registrasinya 225.000 saat ini. Ya. Jadi itu sudah termasuk biaya rumah sakit ya, untuk jasa dokter, untuk alat-alat jarum itu sudah satu paket. Ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian apakah penusukan titik akupuntur ini menimbulkan rasa nyeri, pegal atau sampai ada efek samping lain nggak dok? Kalau nyeri udah pasti ya cekit gitu ya, karena namanya jarum masuk ya. Nggak mungkin nggak nyeri. Kalau saya bilang nggak nyeri artinya saya berbohong. Iya, tapi nyeri-nyeri enak gitu ya dok ya. Jadi kalau obat jarum ini sudah masuk sampai di dalam itu biasanya terasa linu. Linu. Sampai di titiknya dia linu. Oke. Terus untuk efek samping sangat minimal. Biasanya kalau jarum dicabut itu tidak meninggalkan bekas. Tapi kadang-kadang bisa keluar darah sedikit, yaitu di lap tisu sudah hilang. Oh, itu ya, hanya kecil saja itu dok ya, karena memang kalau sedikit lihat jarumnya memang sangat kecil, sangat lembut. Jahit ya. Ya, kayak jarum jahit. Nah, nah ini kan akupuntur dok, ibaratnya kayak dipijit gitu ya bagian sarafnya. Ini menimbulkan ketagihan atau enggak? Suatu saat pengen lagi kayak gitu.
Ya saya nggak bisa bayangkan orang yang ketagihan akupunktur itu. Maksudnya kan dia datang itu kan untuk kesembuhan ya, merasakan ditusuk-tusuk badannya itu, saya pikir nggak akan ketagihan lah. Maksudnya orang berobat itu kan kalau nggak perlu ke sana ya jelas nggak datang ke sana. Oke, iya. Gitu. Berarti memang ya hanya murni untuk pengobatan saja, bukan kayak kita pijat setiap bulan sekali, enggak ya. Modelnya beda dengan pijat refleksi atau apa, beda ya dok ya? Beda. Oke. Ya. Nah, kalau ini prosesnya berapa menit dok untuk akupuntur ini? Biasanya sih nggak lama ya, sekitar 15-30 menit sudah cukup. 15-30 menit. Ya, setelah di akupuntur diberikan obat nggak sih dok? Atau memang ini hanya dari akupunturnya atau jarumnya saja? Untuk pengobatan akupunktur sendiri sebetulnya ada obat-obatan tradisional, herbal dari Shinsei ya. Biasanya mereka pengobatan untuk seperti ini kan manfaatnya itu untuk kesehatan ya, jadi bukan untuk pengobatan penyakit. Untuk obat-obatan herbal ini tidak disediakan di rumah sakit Kim. Ya. Jadi pengobatan herbal Shinsei kayak gitu ya, tidak disediakan di rumah sakit Kim. Iya. Bisa berarti belinya di luar lagi ya dok ya? Ya. Dapat resep nggak sih dok, atau harus beli kayak gimana gitu? Kalau dari saya biasanya menganjurkan resepnya ya resep dari dokter saraf. Jadi mereka datang ke sini mendapatkan layanan akupunktur. Dan saya tawarkan juga untuk menerima resep dari dokter saraf. Bersedia atau tidak. Kalau mereka tidak bersedia, mereka juga tidak diwajibkan untuk membeli obat. Seperti itu. Oh gitu ya. Nah, kalau manfaat dari akupuntur ini apa saja dok? Prinsipnya pengobatan akupunktur itu hanya untuk keseimbangan. Jadi yang lemah dikuatkan, yang terlalu kuat itu dikurangi atau direduksi. Jadi kita mengenal istilah tonifikasi dan reduksi. Jadi itu kita mengenal 2 kutub yin dan yang, dan 5 unsur, yaitu api, tanah, logam, air, dan kayu. Ya, masing-masing harus seimbang. Kalau ada salah satu yang lebih lemah atau yang lebih kuat, maka akan terjadi gangguan. Nah, itu yang kita kenal sebagai manifestasi penyakit. Dan jenis penyakitnya pun berbeda dengan penyakit yang dikenal oleh medis. Tidak sama. Ya, penyakit yang seperti apa itu dok? Ya, sebagai contoh ini mereka menyebut sebagai kelemahan dari qi bagian tengah. Nah itu nanti untuk penguatan itu bisa diberikan pengobatan tusuk jarum untuk bagian tengah itu tadi ya. Itu biasanya kaitannya dengan pencernaan. Ya. Kalau nyeri punggung gitu, encok gitu, bisa nggak dok? Bisa juga. Ya, segala macam penyakit bisa diterapin akupuntur biar ibaratnya tubuh kita seimbang. Kalau dibilang semuanya sebetulnya enggak. Sebagai contoh, orang jatuh tergores ya, ada luka di situ, maka dia tetap harus ke dokter dong. Lukanya dijahit, dibersihkan seperti itu. Kalau ada anak-anak panas ya, terus ternyata diperiksa laborat ada penyakitnya tipes, sudah jelas ya butuh antibiotik ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang ini akupunktur tidak melayani, tidak bisa gitu. Jadi tidak semuanya sebenarnya. Tidak semuanya ya. Jadi itu dia, barangkali ada yang banyak bertanya, kalau saya encok di akupuntur bisa langsung sembuh nggak dok? Itu bisa ya, harusnya bisa. Tapi kalau misal penyakit lain kayak tergores atau luka yang berdarah-darah nggak bisa ya dok ya. Hanya mungkin dari ini akupuntur lebih ke syaraf ya. Lebih ke ketidakseimbangan fungsi organ tubuh. Ya, jadi biar dari dalam itu biar enak semuanya, biar seimbang ya dok ya.
Ya. Ya. Kemudian dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang kita rangkum dari Instagram dan juga Facebook ya. Ini yang pertama dokter dari Lilis Yulistiawati. Apakah penyakit stroke ringan bisa sembuh? Contohnya, susah bicara, rahang terasa kaku, dan terapi apakah yang harus dilakukan untuk pasien usia di atas 58 tahun? Terima kasih. Yang dimaksud ini pertanyaan untuk pasien tersebut. Ya mungkin jadi, untuk umur ke atas itu. Saya menangkap ada pasien usia 58 tahun, dia terkena stroke dan tidak bisa bicara. Susah bicara. Susah bicara. Rahang terasa kaku. Ya. Jadi untuk pengobatan pasien ini kita sarankan tetap ke terapi farmakologis. Oke. Artinya dia harus datang minta pertolongan dokter dan menerima resep dari dokter syaraf. Ya. Nanti dokter syaraf akan memberikan saran ya untuk kolaborasi dengan dokter rehabilitasi ya untuk melakukan latihan-latihan fisioterapi dengan latihan terapi wicara ya, terapi wicara. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin bagi Mbak Lilis Yulistiawati silahkan kalau misal dari keluarga, saudara, teman ataupun yang mempunyai tadi penyakit disebutkan, silahkan untuk bisa langsung ke Dokter Adi Puspawati. Untuk jadwal poli dari dokter, ini hari apa aja dan jam berapa dokter? Untuk hari Senin, kemudian Kamis dan Jumat itu saya ada di jam siang ya, jam siang. Untuk Selasa sementara ini saya pagi. Dan Rabu itu saya punya jadwal malam. Oke. Hari Sabtu juga bisa, tapi biasanya ini janjian dulu. Oh, janjian dulu ya. Jadi silahkan bisa berkonsultasi kepada Mbak Lilis apabila ada punya keluarga, saudara ataupun yang lainnya, silahkan konsultasi dulu, datang dan bertemu dengan Dokter Adi Puspawati. Nah, kemudian dokter, ada pertanyaan yang kedua dari EKK aja. Stroke apa bisa terjadi pada usia di bawah 35 tahun? Bisa. Oke. Sebabnya karena apa? Apabila bisa, kemungkinan terjadi dan cara pencegahan penyakit stroke bagaimana? Saya pernah ada pasien itu usia remaja terkena stroke. Ya. Penyebabnya itu terutama karena stres pekerjaan. Oke. Kok bisa, Dok? Ya, itu hubungannya dengan faktor risiko itu tadi. Gitu ya. Orang dengan fokus di pekerjaan saja ya, jadi dia kadang makan juga seadanya. Maksudnya adanya makanan yang ini ya ini yang dimakan kan gitu. Jadi dia tidak bisa memilih makanan yang buat dia lebih sehat atau lebih baik gitu. Terus yang kedua, tekanan dari pekerjaan itu membuat dia berpikir lebih keras ya. Maksudnya kemampuannya seberapa, tapi tekanan dari pekerjaan seberapa itu jadi ya nggak sesuai gitu. Ya. Ternyata seperti itu ya, bisa menyebabkan stroke gitu ya dok ya. Kurang istirahat gitu. Tentunya tensinya bisa naik ya. Terus udah pasti nggak sempat olahraga. Ya, apalagi kalau dia punya faktor risiko, sebelumnya sudah ada darah tinggi. Ada penyakit bawaan. Ada penyakit yang lain. Oh gitu ya. Ya, kalau saya mungkin ada sebagian faktor tadi dok, tapi ya jangan sampai. Jadi memang tekanan dari pekerjaan bisa bikin ibaratnya stres gitu ya dok ya. Kemudian tekanan darah naik, kemudian apalagi jarang olahraga, makannya tidak beraturan, apa saja dilahap, nggak memperdulikan gizi, itu bisa terjadi stroke. Nah, ini lumayan juga ya dok ya untuk faktornya, apa ibaratnya bisa terjadi di sekitar kita dan mudah banget terjadi di sekitar kita. Ya, seperti itu. Kemudian ada Okta Putri. Ini dok, pertanyaannya lumayan panjang ya. Saudara saya setelah 1,5 bulan melahirkan, tiba-tiba badan sebelah kanan
Dari tangan sampai kaki nggak bisa gerak, nggak bisa bicara dari tahun 2019 sampai sekarang. Namun sekarang sudah bisa jalan, namun belum sempurna. Tangan kanan belum bisa sempurna digerakkan dan bicara hanya beberapa vokal. Mungkin ada solusi supaya proses penyembuhan bisa cepat, Dok. Monggo, singkat saja, mungkin tadi sudah dibahas ya. Iya, jadi untuk penyembuhan stroke kembali lagi dari penjelasan saya, itu ada yang namanya golden period ya. Jadi pemulihan pasca stroke itu kita memiliki golden period atau masa emas. Itu kita bisa capai kondisi pemulihan yang sempurna dalam 3 bulan awal. Oke. Ya, jadi kalau sudah lewat dari 3 bulan itu, biasanya saya memotivasi mereka untuk mengejar periode berikutnya sampai dengan 6 bulan. Tapi itu sudah di luar golden period. Ya. Supaya apa? Supaya outcome atau kondisi yang didapatkan itu bisa lebih baik dari kondisi yang sekarang. Hanya semuanya itu kan tergantung dari masing-masing. Saya pernah ada pasien juga sudah kelewat 2 tahun masa golden periodnya, dan saya motivasi untuk latihan, maksudnya gerakan motoriknya untuk lengan dan tungkainya itu sudah ada kemajuan walaupun golden periodnya sudah kelewat 2 tahun. Jadi bukan berarti tidak bisa, tetap bisa. Hanya outcome-nya itu tidak sebagus kalau masih berada di dalam golden period. Seperti itu. Iya, ya seperti itu ya. Jadi kalau tidak bisa bicara, kesulitan bicara, kita harus bekerja sama, kolaborasi dengan dokter kedokteran fisioterapi dan rehabilitasi medik untuk dilakukan terapi wicara. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau misal masih bisa sebenarnya untuk dilakukan pengobatan, sangat bisa, sangat bisa ya. Jadi silahkan untuk Anda bisa berkonsultasikan terlebih dahulu, datangi Rumah Sakit Kim, lihat jadwalnya Dr. Adi Puspawati dan silahkan untuk bisa berkonsultasi. Terima kasih Dr. Adi Puspawati. Sama-sama. Atas informasinya. Lain kali bisa ketemu lagi ya Dok ya. Baik. Ya, bareng podcast mungkin membahas hal lainnya seputar kesehatan yang pastinya sesuai dengan keahlian dari Dr. Adi Puspawati. Ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menonton podcast Bincang Sehat RS Kim. Kita ketemu lagi lain kali dengan narasumber-narasumber dari bidang kesehatan lainnya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.